Pernahkah teman-teman menerima panggilan telepon? Ketika menerima panggilan, pada umumnya kita diberikan 3 pilihan. Yang pertama, untuk menjawab panggilan itu dengan cara kita menekan tombol answer. Atau yang kedua, kita bisa juga menolak panggilan itu dengan menekan tombol reject. Atau yang ketiga, kita bisa membuat orang yang memanggil kita menunggu kita dengan cara tekan tombol hold. Apa sih yang menentukan pilihan itu untuk kita ambil? Wah, ini bisa banyak alasan. Namun ada beberapa aspek yang bisa mempengaruhi kita. Misalnya, siapa yang memanggil kita? Kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita kenal baik, orang yang penting, maka kita akan lebih mudah untuk answer the call. Namun kalau orang itu kita tidak kenal, private number, mungkin kita akan reject the call. Aspek lain mungkin dalam hal situasi seperti apa kita dipanggil. Tentu, kalau kita sibuk, kita akan gampang untuk membuat orang itu menunggu. Atau mungkin kita juga akan memilih untuk mereject dia dengan sendirinya, dengan membiarkan telepon itu. Nah, teman-teman, ternyata hal ini juga berlaku di dalam panggilan Tuhan kepada murid-muridnya. Dalam Markus 1 ayat 16-20, ini merupakan bagian firman Tuhan di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama untuk mengikuti dia. Setiap murid punya 3 pilihan untuk menjawab panggilan Tuhan. Namun uniknya penulis Markus dalam bagian ini menggambarkan dengan singkat, jelas, dan padat reaksi mereka terhadap panggilan Yesus, yaitu absolute yes. Padahal teman-teman, kalau kita perhatikan, ada 2 kondisi yang juga sesungguhnya berat bagi mereka pada saat itu untuk menerima panggilan Yesus. 2 kondisi ini digambarkan di dalam 2 kisah pemanggilan murid-murid yang digabungkan di dalam satu perikop ini. Kondisi pertama adalah kondisi yang harus dialami oleh Simon dan Andreas. Ketika Yesus melihat mereka dan mengajak mereka, "Marilah ikut denganku, aku akan menjadikan kamu penjala jiwa." Alkitab mencatat bahwa mereka sesungguhnya sedang bekerja loh teman-teman. Mereka sedang di tengah pekerjaan mereka sedang di tengah kesibukan mereka. Yang mungkin mereka sedang lakukan adalah kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan mereka tahunan. Itu adalah mata pencarian mereka. Di sanalah mereka mendapat pemenuhan kehidupan mereka setiap hari. Bisa dibilang itu adalah zona nyamannya mereka, atau mungkin pengejaran mereka. Namun di tengah-tengah itu Tuhan Yesus memanggil mereka. Dan seketika itu juga, mereka tidak menjawab A dulu, B dulu. Tidak Tuhan, tunggu ini. Tunggu itu. Tapi uniknya mereka langsung yes. Walaupun teman-teman di dalam menjawab panggilan Tuhan Yesus ini, mereka harus meninggalkan zona nyaman mereka. Kondisi yang kedua dialami oleh Yakobus dan Yohanes. Panggilan Yesus itu datang ketika mereka bukan hanya sedang bekerja, tetapi dikatakan mereka sedang bersama-sama dengan ayah mereka. Teman-teman, untuk menjawab panggilan Yesus ini, mereka bukan hanya harus meninggalkan pekerjaan mereka yang sudah biasa, zona nyaman mereka, pengejaran mereka selama kehidupan mereka, tapi mereka juga harus meninggalkan orang yang mereka kasihi. Tentu, ini bukan pilihan yang mudah. Namun teman-teman, mungkin sampai di sini ada pertanyaan di benak kita. Kenapa kok bisa segampang itu ya bilang yes? Apakah yang mereka tinggalkan itu pekerjaan mereka, ayah mereka, bukan hal yang penting? Oh, tentu teman-teman, kita tahu jawabannya. Kalau hal itu tidak mungkin, bukan hal yang penting buat mereka. Hal itu tentu adalah hal yang penting dan mereka butuhkan dalam kehidupan. Namun kenapa sih mereka bisa tetap bilang yes sama Tuhan?
Teman-teman, sesungguhnya mereka bisa tinggalkan hal yang penting itu karena mereka tahu siapa yang lebih penting dari hal yang penting itu. Mereka tahu siapa Yesus. Yesus yang merekrut mereka bukanlah pribadi yang sembarangan. Yesus pada masa itu sangatlah terkenal sebagai guru yang sangat ajaib, yang perbuatannya luar biasa, yang pengajarannya luar biasa, teman-teman. Maka tidak heran kemanapun Yesus ada, orang-orang itu berbondong-bondong mengikuti dia, untuk mendengar dia, untuk mengikuti dia kemana-mana. Ia memang sungguh luar biasa. Maka itu sesungguhnya adalah sebuah kehormatan yang luar biasa untuk dipanggil menjadi murid dari guru agung ini. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes sadar betul akan keistimewaan mengikut Yesus. Walaupun sesungguhnya mereka masih tidak tahu siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Bahwa ia adalah Allah, ia adalah Mesias itu. Ia yang akan menyelamatkan hidup mereka. Ia adalah Tuhan atas hidup mereka. Tetapi karena mereka melihat Yesus yang lebih penting itu, maka mereka say yes kepada Tuhan. Teman-temanku yang kukasihi, Tuhan juga panggil kita semua. Bahkan Dia sudah panggil kita sejak kita bisa percaya kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah jawab kita? Tombol apa yang kita tekan ketika panggilan Tuhan datang di dalam hidup kita? Apakah tombol answer atau reject? Atau kita justru hold panggilan Tuhan? Teman-teman, Tuhan merindukan kita untuk menjawab Dia, sama seperti murid-murid menjawab Dia. Panggilan ini tidak selalu bicara soal menjadi pendeta atau menjadi rohaniwan di gereja. Tetapi sejak awal, teman-teman, panggilan ini adalah panggilan untuk menjadi terang dan garam di tengah kehidupan kita. Di dalam keadaan kita sekarang, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah studi kita, cita-cita kita, pergumulan kita, di tengah kehidupanmu dan kehidupanku, panggilan untuk berjalan bersama Tuhan, panggilan untuk hidup di dalam Tuhan, menjadi murid-Nya yang mengasihi Dia dan mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan berikan di sekeliling kita. Teman-teman, harusnya alasan murid berkata yes kepada panggilan Tuhan menjadi alasan kita juga say yes dengan panggilan Tuhan. Bahkan mungkin harusnya lebih besar daripada mereka, karena kita sudah tahu siapa Yesus sesungguhnya. Kalau Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang datang ke dunia, merendahkan dirinya, mati di kayu salib untuk menyelamatkan engkau dan saya. Teman-teman, kita say yes bukan karena kita kandidat yang terbaik untuk menjadi murid Tuhan. Sebaliknya, kita tidak layak, tetapi Dia memanggil kita. Maka itu teman-teman, mari hari ini kita jawab panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita, marilah, ikutlah aku, akan aku jadikan kamu penjala jiwa. Apa jawabmu?